Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kabangan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kabangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelum memulai, saya akan membacakan sebuah pantun. Melaku-melaku menyangsi kunir, ojo lali nyangking sandar, sugeng siang ingkang para hadir, katuran pinarak sak wetawis wedal. Sebelum memulai acara, perkenankan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, doa. Kelima, pemaparan materi oleh Ibu Ana Tri Pramawati SPD. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, refleksi umpan balik. Dan yang terakhir, penutup. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pemateri yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua SD Kabangan yang saat ini berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita diperkenankan dan diringankan langkah kita berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, sholawat serta salam adalah kita selalu panjatkan kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti tergolong dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada Ibu Ana yang mana pada siang hari ini akan mengadakan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi pemerintah. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang tujuan utama dari kegiatan ini nanti adalah pembentukan dan bermanfaat dalam kegiatan melaksanakan tugasnya sebagai ASN agar menjadi ASN yang berprofesional dan berkarakter. Itu saya yakin tujuan utama dari kegiatan ini. Monggo Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dan bisa menerapkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ana ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya aturkan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan orientasi ini, semoga berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. berikutnya acara doa kepada Bapak Ahmad Sudibyo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara
kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami mengadakan seminar laporan orientasi pengendalian nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Ya Allah, berikanlah kelancaran pada acara siang hari ini. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tiba di inti kegiatan pada siang hari ini, pemaparan materi dari Ibu Ana Tri Pramawati Sarjana Pendidikan. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Endayani SPD, kemudian yang kami hormati pula rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kabangan Surakarta. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat syafaatnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyeminarkan tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, ini adalah profil saya. Nama Ana Tri Pramawati, NIP P3K 1985120221211, golongan 9, jabatan guru kelas ahli pertama, unit kerja SD Negeri Kabangan Kota Surakarta. Kemudian selanjutnya, maksud dan tujuan orientasi P3K adalah, maksudnya pada hasil laporan seminar saya nanti, hasil laporan itu ada yang bab 1, maksudnya adalah peserta mampu memahami tugas dan fungsi ASN. Itu maksud orientasi. Kemudian maksud yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Itu maksud orientasi. Kemudian tujuan orientasi 1, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Itu tadi tujuan dan maksud dari orientasi. Kemudian selanjutnya pada bab 2, pada hasil laporan bab 2, yaitu nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Dalam hasil laporan tersebut ada visi pemerintah Kota Surakarta. Adapun visi pemerintah Kota Surakarta adalah
mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ini adalah visi pemerintah Kota Surakarta. Selain visi, pemerintah Kota Surakarta juga mempunyai misi, dan ini adalah misi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian yang nomor 5, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian nomor 6, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan misi pemerintah Kota Surakarta yang nomor 7 atau yang terakhir, yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Itu tadi adalah sebagian dari isi hasil laporan bab 2 saya. Kemudian ada di bab ketiga. Nah, untuk bab ketiga, isinya adalah tentang hasil dan nilai organisasi perangkat daerah. Dalam saya untuk organisasi perangkat daerah, saya ikut dalam Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Adapun visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Ini adalah visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dan kemudian untuk misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta itu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Selanjutnya, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi layanan. Itu adalah visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kemudian lagi Pak, Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga mempunyai tujuan. Tujuannya Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter. Itu ada pada hasil laporan bab 3 saya. Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga mempunyai program strategis. Antara lain programnya ada 5. Yang pertama adalah program wajib belajar 12 tahun. Kemudian mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar. Nomor 3, pembinaan sekolah adiwiyata. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan guru. Dan yang nomor 5 terakhir adalah digitalisasi pendidikan. Ini adalah program strategis dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selanjutnya masih di bab 3, unit kerja terkecil adalah SD Negeri Kabangan Surakarta, karena saya bekerja di SD Negeri Kabangan Surakarta. Dan visi SD Negeri Kabangan Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri, berbudaya, berwawasan global, serta peduli lingkungan. Ini adalah visi SD Negeri Kabangan Surakarta. Kemudian dari visi tersebut ada juga misi. Adapun misi SD Negeri Kabangan membimbing peserta didik untuk melaksanakan
ajaran agama, menumbuh kembangkan rasa disiplin dan kreativitas peserta didik secara mandiri, membentuk insan yang cerdas dan berkarakter, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik, dan yang terakhir menciptakan kepedulian terhadap lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan hijau. Ini adalah visi SD Negeri Kabangan. Untuk tujuan SD Negeri Kabangan sesuai dengan visi dan misi sekolah, maka tujuan SD Negeri Kabangan pada tahun ajaran 2024-2025 sekolah mengantarkan peserta didik untuk mendidik anak tentang kecakapan hidup, kemudian menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki jiwa toleransi antar umat beragama, dan istiqomah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Ini adalah tujuan SD Negeri Kabangan Surakarta. Kemudian dari visi, misi, dan tujuan SD Negeri Kabangan tersebut, bab 4 saya mencoba mengidentifikasi isu yang akan saya kembangkan dalam rencana dan hasil kerja PPPK. Di sini saya mencoba menemukan identifikasi isu yang akan saya kembangkan dalam hasil laporan saya. Adapun identifikasi isu yang saya temukan, satu, pembelajaran lebih berpusat pada guru. Harusnya pada kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada murid dan berdasarkan kebutuhan murid. Itu isu yang saya mencoba ungkapkan. Yang kemudian isu yang kedua, pembelajaran diferensiasi diperlukan supaya dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi pembelajaran diferensiasi itu supaya murid itu tertarik untuk belajar. Jadi ketika belajar itu tidak hanya berpusat pada guru, tapi murid itu menemukan menemukan solusi dari masalah yang mereka temukan. Jadi murid itu dipancing untuk menemukan solusinya. Kemudian yang ketiga, tantangan penerapan pembelajaran diferensiasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, karena saya akan mencoba menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, adalah dalam penerapannya ini agak susah karena pembelajaran diferensiasi ini mungkin masih baru untuk kalangan kita itu mungkin masih baru, jadi mungkin masih bingung bagaimana cara penerapannya di dalam kelas. Kemudian yang keempat, konteks lokal di SD Negeri Kabangan Surakarta, peran sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi isu yang keempat itu sesuai dengan konteks lokal SD Negeri Kabangan yang ingin mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada murid, yang itu semua bisa kita temukan nanti dalam pembelajaran dari identifikasi isu tadi, saya mencoba menyimpulkan menjadi dua. Kemudian saya angkat menjadi isu yang pertama, yaitu pentingnya pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan murid. Bagaimana proses pembelajaran diferensiasi dapat dijadikan sarana untuk membangun karakter positif seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, mandiri, dan rasa hormat di kalangan murid. Kenapa isu yang nomor satu ini saya angkat? Karena selama ini saya khususnya melakukan pembelajaran itu berpusat pada guru.
Jadi saya mencoba mengangkat isu tersebut menjadi laporan saya yang mencoba saya aktualisasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, yaitu maksud dari pembelajaran diferensiasi itu untuk berdasarkan kebutuhan murid. Selain itu, pada pembelajaran diferensiasi juga dapat membangun karakter positif murid yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu yang akan saya angkat. Kemudian yang nomor 2, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dan prestasi akademik. Apakah pembelajaran berdiferensiasi mampu membantu murid dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa Indonesia dan meningkatkan prestasi akademik mereka? Saya mencoba mengangkat isu ini pada kelas saya, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia, dan saya mengharapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan prestasi akademik murid, karena kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Kemudian dari 2 isu tersebut saya kerucutkan dan saya mengambil judul upaya meningkatkan hasil belajar murid pada pelajaran bahasa Indonesia melalui pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Kabangan Kota Surakarta. Dari keempat identifikasi isu tadi, kemudian saya kerucutkan menjadi 2 dan saya simpulkan, saya mengambil judul ini, meningkatkan hasil belajar murid pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Kabangan Kota Surakarta. Selanjutnya, dalam mengintegrasikan hasil laporan tersebut, saya ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi aktualisasi. Ini langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan judul tersebut. Selanjutnya, langkah pertama yaitu identifikasi isu. Tahapan kegiatan mengidentifikasi masalah pembelajaran bahasa Indonesia pada murid SD Negeri Kabangan. Ini tahapan kegiatan. Kemudian hasil atau input dari tahapan kegiatan tersebut yaitu rendahnya motivasi belajar, kemudian pembelajaran yang berpusat pada guru, dan rendahnya hasil belajar murid. Dari hasil ini adalah dari hasil tahapan kegiatan saya mengidentifikasi masalah pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian apa kontribusinya? Kontribusi terhadap visi misi, mendukung visi sekolah dalam mewujudkan peserta didik yang mandiri. Dalam hal ini, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Ini adalah kontribusi identifikasi masalah dalam visi sekolah SD Kabangan. Selanjutnya, kemudian yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahapan kegiatannya antara lain merancang strategi pembelajaran yang kolaboratif, diskusi interaktif, lembar kerja yang kontekstual, mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi,
kemudian menyusun rubrik penilaian yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan ini saya mencoba merancang pembelajaran yang kolaboratif. Jadi nanti pembelajaran itu tidak hanya monoton, siswa mengerjakan tugas, mendengarkan, tidak, tapi ada yang pembelajaran kolaboratif, kemudian diskusi interaktif dan lembar kerja yang mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi. Nanti semuanya ini berdasarkan kebutuhan murid. Kemudian menyusun rubrik penilaian yang berpusat yang memuat pembelajaran diferensiasi, ini juga nanti sesuai dengan kebutuhan murid. Adapun hasil atau outputnya yaitu rancangan pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi pembelajaran diferensi saya itu nanti berdasarkan hasil asesmen awal. Adapun asesmen awal itu seperti minat belajar, kebutuhan belajar, dan kesiapan belajar. Kontribusi terhadap visi misi yaitu membantu visi sekolah dalam menyediakan bahan ajar yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan murid sehingga meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Jadi kontribusi tahapan kegiatan ini adalah itu untuk membantu visi sekolah dalam menyediakan bahan ajar inovatif yang sesuai dengan kebutuhan murid sehingga menciptakan motivasi dan prestasi belajar. Ini adalah yang tahap ketiga. Selanjutnya yang tahap keempat, melaksanakan aktualisasi dari perencanaan tersebut. Kemudian kita laksanakan aktualisasinya. Adapun tahapan kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas secara langsung. Itu tahap kegiatannya. Output atau hasilnya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelaksanaan itu murid menjadi aktif, kolaboratif, dan mandiri. Kemudian kontribusinya terhadap visi dan misi mengarahkan sekolah untuk mencapai visinya, yaitu mendukung pertumbuhan pemahaman murid terhadap materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan murid. Ini adalah tahapan yang keempat. Tahapan yang terakhir adalah melakukan evaluasi aktualisasi. Dari keempat tahapan tersebut, tahapan terakhir yaitu melakukan evaluasi aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya adalah melakukan evaluasi dampak pembelajaran diferensiasi terhadap hasil belajar pelajaran bahasa Indonesia. Setelah saya melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian saya melakukan evaluasi dampak-dampaknya apa pembelajaran tersebut. Outputnya, data evaluasi tersebut, outputnya adalah data evaluasi peningkatan hasil belajar murid dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah outputnya. Dan terakhir, kontribusinya terhadap visi dan misi sekolah, yaitu pada visi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tercapai melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu tadi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan judul saya. Itu tadi pemaparan saya tentang hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada
demikian tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Untuk sesi berikutnya akan kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya. Kami persilakan. Permisi, Bu, saya mau bertanya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu apakah dalam penerapannya harus dibentuk kelompok-kelompok itu, dan bagaimana cara mengelompokkannya? Apakah harus dipisahkan antara siswa yang mampu, kurang, atau bahkan kurang banget begitu, atau bagaimana? Itu terus terang saya selaku guru kelas 5 kadang penerapannya sudah menerapkan tapi agak sedikit bingung. Terima kasih. Terima kasih Pak Yop. Ada yang lain? Monggo Bu Ana langsung jawab. Pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya adalah pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Jadi seumpamanya kita asesmen awal itu, makanya kenapa kita harus mengadakan asesmen awal? Asesmen awal itu kita lakukan bisa di awal pelajaran atau bisa kita lakukan di awal tahun, tapi lebih bagusnya di awal pembelajaran, karena mungkin setiap pelajaran seperti ini, anak mungkin seumpamanya anak A dia pintar di matematika, tapi dia mungkin tidak pintar di bahasa Indonesia. Nah mungkin jadi tidak selamanya anak pintar itu terus pintar semuanya. Makanya kenapa harus ada asesmen awal di setiap pembelajaran. Jadi kelompoknya itu setiap pembelajaran itu mungkin nanti pas pelajaran bahasa Indonesia seumpamanya namanya Meme, mungkin pas pembelajaran bahasa Indonesia Meme itu mungkin nanti dengan Sinda, tapi bisa juga nanti pas matematika Meme itu dengan seumpamanya Kakak gitu. Jadi berdasarkan kebutuhan murid, berdasarkan asesmen awalnya. Asesmen awal itu nanti ada 3. 1 berdasarkan minat, kemudian berdasarkan kebutuhan belajar, yang terakhir kesiapan belajar. Kita biasanya lebih fokus ke kesiapan belajar. Kalau kita fokus kepada kebutuhan belajar, sepertinya kalau untuk di SD itu agak susah, karena nanti kalau untuk dalam artian gaya belajar itu satu mungkin bagaimana ya? Kalau satu kan gaya belajar ada 3 gitu, kinestetik, audio visual sama auditori. Itu bisa kita lakukan. Ya bisa kita praktekkan, tapi biasanya di proyek kalau seperti itu. Jadi seumpamanya, tapi tetap harus berdasarkan asesmen awal. Jadi tidak ada pengelompokan, cah pinter, bukan cah pinter, tidak. Itu nanti kasihan, karena wong kurikulum merdeka aja tujuannya berdasarkan kebutuhan murid, kok malah cah pinter dibanding dengan cah itu, tidak. Selama ini kita salah persepsi tentang pembelajaran diferensiasi. Selama ini kita berpikiran bahwa pembelajaran diferensiasi itu pengelompokan murid berdasarkan sing bodoh dengan sing bodoh gitu, padahal bukan. Padahal berdasarkan kesiapan belajarnya itu. Kesiapan belajarnya ya apa? Kayak kalau kelas 1 bahasa Indonesia, kayak ada Adri itu dia pintar matematika, tapi ternyata ketika dia bahasa Indonesia dia tidak bisa. Jadi dia tetap saya kelompokkan dengan anak yang belum lancar membaca gitu. Tapi yang tahu tentang hasil asesmen awal itu cuma guru. Jangan di-share ke murid, karena itu mungkin akan menjadi beban bagi murid, karena murid akan
Jadi kita hanya guru yang tahu pembelajaran diferensiasi itu, kemampuan anak itu kita guru yang tahu. Kemudian pembelajaran diferensiasi itu bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan dengan kelompok. Untuk sendiri mungkin di LKPD itu tetap ada LKPD individu, karena LKPD itu ada dua, LKPD individu dan LKPD kelompok. Dalam LKPD individu anak akan mengerjakan sendiri. Dalam LKPD kelompok, karena kita kalau nanti kita melakukan LKPD kelompok, kita akan memperoleh nilai itu tidak hanya satu. Kita bisa memperoleh nilai tentang sosialnya, keterampilannya. Jadi nanti di pembelajaran di LKPD saat anak mengerjakan LKPD itu pas kelompok, kita bisa melihat kemandiriannya. Terus apalagi ya, kerjasamanya. Jadi kita saat melakukan mengerjakan LKPD kelompok itu nanti malah tidak hanya mendapat nilai 1, tapi mungkin mendapatkan nilai 2 atau 3 itu kelebihan dari nanti kalau mengerjakan LKPD kelompok. Sudah Pak Ayu? Sudah mengerti mungkin? Ada yang lagi? Terima kasih Ibu Ana telah menjawab pertanyaan dari Pak Ayu. Berikutnya sesi refleksi dan umpan balik kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Terima kasih Bu Esti untuk sesi yang selanjutnya, yaitu tentang mungkin dikatakan refleksi atau umpan balik, tapi yang jelas ini adalah kegiatan ini bagi saya pribadi dan saya yakin juga bagi penjenengan semuanya ini adalah sangat bermanfaat. Dengan judul yang diambil oleh Ibu Ana tadi sangat menginspirasi bagi kita semuanya, sangat memberikan pencerahan bahwa pada kenyataannya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sesuai dengan yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka. Jadi saya jujur dengan uraian dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Ibu Ana itu sangat memberikan kita penjelasan yang jauh lebih jelas lagi, yang mana bahwa pembelajaran diferensiasi itu memang kita dengar, tapi terkadang mungkin seperti yang ditanyakan oleh Pak Ayu tadi, mungkin jelas bisa, tapi untuk lebih jelasnya seperti apa toh pelaksanaannya. Dari sini alhamdulillah Ibu Ana bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Itu mungkin sedikit yang bisa saya aturkan, dan sekali lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, yang mana bahwa yang diambil sesuai dengan visinya, bahwa untuk kemandirian ini dengan pembelajaran berdiferensiasi akan bisa membentuk dan mencetak serta menciptakan anak-anak yang mandiri dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang mana bila itu diterapkan Bapak Ibu guru semuanya di dalam pembelajaran setiap hari. Monggo, itu terima kasih Bu Ana atas segala penjelasan dan pencerahan, dan saya yakin dari apa uraian itu tadi bisa membuat kita jauh lebih paham lagi. Mungkin itu yang bisa saya aturkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ziani. Demikian tadi akan sedikit saya bacakan tentang ringkasan kegiatan materi hari ini. Materi yang sangat luar biasa tentang paradigma pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Kemudian pembelajaran diferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, didasarkan pada minat belajar, kebutuhan belajar, dan kesiapan belajar.
Dengan pemaparan materi ini semoga dapat meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru dan mampu membimbing murid agar berkembang secara optimal dan secara umum mencapai tujuan pendidikan nasional. Demikian tadi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih kepada narasumber serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Acara kita buka dengan Bismillah, mari kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diawali dengan pantun, saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Tuku kentang neng kawah si bidang, regane murah ora larang, cekap semanten para kadang, pangapunten menawi wonten ingkang kirang. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.